Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di POS Podcast Obrolan Syariah. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema yang luar biasa untuk memberikan bekal wawasan kepada insan BP Jam Sostek dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti yang sudah Anda lihat di thumbnail dan juga judul, kali ini kita mendatangkan satu narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi. Kita hadirkan Bapak Yasaruddin, seorang Deputi Human Capital BPJS Ketenagakerjaan, dan juga tentunya kita hadirkan juga yang sudah tidak asing lagi, guru kita Ki Haji Lukmanul Hakim Marzuki. Tidak lama-lama langsung kita sapa saja. Assalamualaikum Pak Iyas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, gimana Pak Iyas, sehat kabarnya? Alhamdulillah, insya Allah sehat. Ya Allah, kami merasa bahagia bisa Pak Iyas bisa hadir di podcast kami pada kesempatan siang hari ini. Kami berdoa mudah-mudahan Pak Iyas sehat, panjang umur. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena saya orang doyan goes ya. Saya lihat Pak Iyas juga doyan goes nih. Mudah-mudahan Iya, hobinya Insya Allah. sama dan juga jadi tambah seger badan Pak Iyas ya. Insya Masya Nanti Allah. goes bareng nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pak Iyas ini seorang Deputi Human Capital BPJS Ketenagakerjaan. Sebagaimana yang sudah kita tahu, di tengah-tengah kesibukannya beliau menyempatkan waktu untuk bisa podcast bareng. Terima kasih banyak Pak Iyas sudah mau Sama-sama, hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Guru Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi Seperti biasa wabarakatuh. kita ditemani terus oleh guru kita nih, Guru Lukmanul Hakim Marzuki. Mudah-mudahan sehat panjang umur Guru. Amin. Amin. Insyaallah. Sehat Pak Guru ya, sehat ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Bismillah. Mudah-mudahan dua narasumber kita pada kesempatan siang ini senantiasa diberikan kesehatan, Amin ya Rabbal panjang alamin. umur dalam keberkahan dan juga ketaatan. Ya Allah. Amin. Sebagaimana yang pemirsa dan insan BP Jam Sostek lihat di judul dan juga thumbnail, kita hari ini akan membahas satu tema yang ringkas sebenarnya, namun dalam ini ya Pak Yes ya, tentang attitude atau adab ya mungkin Guru ya. Iya. Attitude atau adab, kelembagaan dan profesionalisme di dalam lembaga, khususnya di dalam BPJS Ketenagakerjaan. Juga Pak Iyas ini adalah seorang pengawas Yayasan Al-Maghfirah ya, yayasan kita bersama. Beliau adalah pengawasnya, salah satu pengawasnya begitu ya Pak Iyas ya. Iya, alhamdulillah. Juga Pak Iyas, sebelum kita masuk ke tema nih, bahwa setiap tag podcast ini kita selalu disponsori oleh MWS nih Pak Yas. Oh iya, Mana ini wasola. sudah Alhamdulillah MWS. nih. Nanti kita boleh di zoom kameranya nih ya. Iya. Itu adalah coklat dingin, es coklat dari MWS Coffee. Alhamdulillah Ya, ada di lantai paling dasar di dekat smoking room. Itu jadi kawan-kawan yang di Geraha boleh ngopi, boleh juga kemudian nongkrong di sana gitu Pak Iyas, kalau ada waktu senggang gitu Pak Iyas. Alhamdulillah. Mudah-mudahan usahanya milik Yayasan Al-Maghfirah selalu berkembang, kemudian diberkahi dan juga laris manis lah gitu Amin. Pak Iyas. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Pak Iyas, boleh langsung kita akan sama-sama bedah nih dari yang sudah ada atau sudah tampil di thumbnail dan juga di judul tentang attitude, tentang profesionalisme kelembagaan, khususnya di BPJS Ketenagakerjaan Pak Iyas. Pak Iyas, berapa lama sih sudah di BPJS Ketenagakerjaan Pak Iyas? Ya, makasih Ustaz. Iya, baik. Alhamdulillah saya sampai dengan bulan September 2025 ini tepat 30 tahun mengabdi. Subhanallah. 30 tahun jadi. 30 tahun di BPJS Ketenagakerjaan. Ya, alhamdulillah. Umur saya baru 33 Pak Iyas. Oh, gitu ya. Berarti saya umur 3 tahun, Pak Iyas sudah kerja tuh Pak Iyas. Kerja tahun 95. Subhanallah. Mudah-mudahan membawa banyak berkah Pak Iyas. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita masuk Pak Iyas. Menurut Pak Iyas ini apa sih definisi professional attitude atau attitude profesional dalam konteks kelembagaan, khususnya di BPJS Ketenagakerjaan Pak Iyas? Ya, jadi Ustadz Lukman ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz Lukman juga. Alhamdulillah pertama saya diundang untuk ngobrol-ngobrol di podcastnya Al-Maghfirah. Iya, kita namanya POS, Podcast Obrolan Syariah. Wow, bos. Alhamdulillah bisa hadir di hari ini. Iya, alhamdulillah. Jadi kalau cerita tentang
professional attitude, sebenarnya kalau kita belajar tentang kompetensi, ada 3 kompetensi yang perlu dimiliki oleh karyawan. Pertama, dia harus knowledge. Knowledge itu terkait dengan pemahaman terhadap apa itu tentang manajemen dan seterusnya. Baik. Kemudian skill, bagaimana dia mengimplementasikan. Nah, salah satu yang paling penting kompetensi itu adalah attitude. Kalau knowledge, skill tanpa attitude mungkin nggak akan ada artinya. Iya. Atau yang lainnya tinggi nilainya tapi attitude-nya nggak ada, mungkin nggak jadi pilihan gitu. Nah, baik untuk rekrutmen maupun sampai dengan karir. Attitude itu adalah salah satu poin penting kita menilai seseorang karyawan gitu. Nah, jadi memang sikap attitude atau professional attitude itu perlu dimiliki oleh seluruh insan BPJS Tenagakerjaan. Kalau dalam tatanan implementasinya seperti apa sih attitude itu? Jadi attitude itu adalah bagian dari proses bagaimana kita bekerja secara profesional. Jadi ada tata kelola, kemudian kalau kita kaitkan dengan agama mungkin akhlak lah, dalam bekerja gitu. Iya, ini baru saya mau nanya nih Pak Yes. Nah, jadi kalau kita bilang ini attitude itu adalah bagian terpenting, gitu, bahwa manusia itu harus akhlak yang terpuji gitu. Nah, dia adalah karyawan yang terpuji. Oh ya, baik. Kalau saya sering ngobrol-ngobrol sama teman-teman karyawan itu, apa yang paling penting? Ya, attitude, akhlak gitu. Nah, kalau akhlaknya sudah baik, insya Allah knowledge-nya juga akan mudah dapat. Kemudian skillnya juga akan mudah terasah. Nah, jadi secara profesional kita harus memiliki nilai-nilai terkait bagaimana bekerja, bisa mulai dari bagaimana niat bekerja, kemudian bagaimana jujur bekerja, berintegritas, sampai dengan kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita kerjakan. Ini yang menjadi fundamental dalam setiap harapan kita agar memiliki insan BPJS Tenagakerjaan yang memiliki akhlak yang terpuji, atau attitude yang terpuji. Akhlakul karimah gitu ya. Akhlakul karimah. Benar. Masya Allah. Saya jadi ingat ada syairnya seorang penyair dari Mesir itu Ahmad Shauqi Beg. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa in humu zahabat akhlaquhum zahabu. Sebuah peradaban manusia itu tergantung akhlaknya. Kalau akhlaknya tidak ada, maka zahabu, mereka juga akan sirna. Luar biasa. Berarti di dalam konteks kelembagaan, khususnya di BPJS Ketenagakerjaan, attitude itu memang ya jadi fundamental juga dari 3 poin tadi. Selain juga knowledge dan juga skill atau kemampuan seorang lah gitu ya. Pak Yes. Yang saya lihat memang seperti skill yang halus ini mungkin bagian dari attitude kali ya, Pak Yes ya gitu. Kalau Guru Lukman dari sisi syariat, dari sisi agama nih, bagaimana sih attitude atau adab atau akhlak itu menempati posisi seorang dalam konteks pekerjaannya, Pak Guru Lukman? Habibuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak. Cakep, Masya Allah. Hadisnya sudah populer ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Karena kalau kita flashback keadaan di masa jahiliyah itu luar biasa, attitude-nya, akhlaknya sangat bobrok gitu kan. Makanya beliau diturunkan ke muka bumi, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki akhlak. Kita bisa mengerti dan mengetahui apa yang sudah disampaikan oleh penyair Mesir. Karena memang memiliki akhlak yang mulia itu akan berdampak positif di dalam kitab Taysirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq. Ada izzatun nafsi. Seseorang ketika akhlaknya baik itu mulia jiwanya. Maka ada sebuah ungkapan, lebih baik rakyat rendah berakhlak tinggi daripada pejabat tinggi akhlaknya rendah. Masya Allah. Tapi ada yang lebih baik lagi tuh Guru. Lebih baik pejabat tinggi akhlaknya tinggi. Masya Allah. Pilihan ketiga, Masya Allah, subhanallah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk mengubah tatanan peradaban dan akhlak manusia gitu ya. Kita tahu bahwa
Dulu zaman Rasul, sebelum Rasul diutus, anak kecil, perempuan dikubur hidup-hidup, wanita tidak ada harganya dan seterusnya. Dalam konteks pekerjaan kita pada kesempatan zaman sekarang ini, mungkin itu bisa bisa klop gitu ya Pak Yas, bahwa memang akhlak yang mulia itu bisa menjadi salah satu fundamental untuk kemudian menciptakan orang-orang yang memiliki integritas dalam pekerjaannya, begitu ya Pak Yas. Masya Allah. Baik Pak Yas, kita bertanya dengan pertanyaan yang kedua nih Pak Yas. Kan kebanyakan ya, untuk misalkan ini karyawan-karyawan baru. Kalau karyawan-karyawan baru nih pasti, ya bukan pasti sih, kebanyakan mereka punya attitude yang luar biasa lah, karena memang pertama baru gitu ya Pak Yas. Tapi beriringan waktu mungkin mereka jadi berkurang, profesionalismenya juga berkurang gitu, karena nggak konsisten lah, gampangnya gitu, nggak konsisten. Nah, bagaimana sebuah lembaga, dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan, menanamkan budaya profesional dan budaya attitude yang baik, yang tidak hanya formal tapi benar-benar menjadi kebiasaan kerja gitu Pak Yas. Ya. Jadi Ustadz Depan ya, alhamdulillah setelah saya perjalanan karir saya di beberapa tempat, alhamdulillah juga di akhir gitu ya, saya kan 30 tahun, ternyata di 2 tahun ke-28 saya human capital. Alhamdulillah. Nah, mungkin saya bisa cerita dan berbagi bahwa dalam prosesnya itu, bahwa karyawan itu yang kita harapkan yang tadi memiliki akhlak atau attitude yang baik itu merupakan fundamental untuk menjadikan organisasi atau perusahaan kita tempat bekerja ini menjadi perusahaan yang dapat dipercaya. Alhamdulillah. Nah, ternyata karyawan kita itu memang harus dibentuk dari mulai dini. Sejak mulai rekrutmen. Sejak mulai rekrutmen, kemudian kita punya nilai budaya iman etika. Jadi bagian kita menjaga mereka terus pada koridor yang jalan yang benar gitu maksudnya. Betul. Nah, kalau saya lihat dari perjalanan itu, saya lihat ada beberapa hal yang perlu kita jaga gitu, supaya semangat akhlakul karimahnya tadi terus ada di setiap insan BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya kita menanamkan niat. Saat kita niat menjadi karyawan itu apa sih tujuannya? Iya benar-benar. Nah, bahwa kita bekerja, jelas kita ingin mencari penghidupan yang lebih baik, yang halal. Tujuan yang halal. Ketika kita niatnya itu, berarti insya Allah perjalanan langkah-langkah berikutnya akan terus memudahkan, dipermudah, dan insya Allah terjaga, dan insya Allah karirnya jadi karir yang dia inginkan. Yang kedua, jujur gitu. Banyak ternyata karyawan-karyawan yang kurang amanah atau kurang jujur. Dia setelah karirnya baik, dia terus harus terpaksa lepas dari pekerjaannya gitu. Nah, itu berarti dia tidak melaksanakan yang kedua. Setelah niatnya tadi, kemudian dia harus jujur dan amanah. Itu yang sering saya temukan. Secara karir sudah bagus, secara pekerjaan alhamdulillah, secara remunerasi juga sudah baik. Ternyata dia kurang amanah. Nah, itu hal kedua yang harus dijaga dalam kita bekerja. Yang ketiga, profesionalisme. Tadi kan profesionalisme, attitude. Nah, kalau bagaimana kita melakukan bekerja dengan kualitas yang terbaik, bukan asal bekerja. Benar. Hal yang sederhana yang sering saya lihat adalah disiplin. Disiplin itu mungkin Ustadz Lukman, disiplin itu diajarkan oleh para guru agama pun ada semua. Nah, ketika disiplinnya sudah baik, insya Allah yang lainnya akan ngikut ya. Benar. Nah, jadi profesionalisme ini menjadi bagian yang paling penting ketika kita akan memastikan menjaga attitude karyawan untuk tetap profesionalisme. Yang keempat yang saya simpulkan dalam 3 kompetensi tadi terkait attitude, itu disiplin tadi menjadi salah satu faktor terpenting juga. Mereka adalah satu kekuatan ketika mereka memiliki disiplin yang tinggi. Menjadi kekuatan dia maupun kekuatan institusi ini untuk dapat mengawal menjaga institusi ini untuk menjadi kalau BPJS Ketenagakerjaan sebagai salah satu badan hukum publik yang memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja Indonesia. Yang kelima, kerjasama.
Oh, Nah, ketika dia tadi sudah profesionalisme, dia harus kerjasama, nggak bisa kerja sendirian. oke. Jadi harus tolong menolong, kerjasama. Kalau dia tidak bisa melakukan itu salah satu hambatan ketika di dalam bekerja. Iya, Jadi harus memiliki sifat-sifat mau menolong, kerjasama, nggak bisa bekerja sendirian. ta'awun ya. Tahun. Ta'awun. Nah, terus yang keenam ini seperjalanan saya lihat ya bahwa Iya. aspek-aspek ini harus diperhatikan ketika kita memastikan membentuk karyawan yang memiliki akhlakul karimah tadi. Iya. Kemudian komunikasi yang baik. Oke. Jadi kalau dia tidak mampu berkomunikasi, Mm-mm. biasanya karyawan ini dia tidak akan sulit untuk dalam bekerja gitu. Iya. Nah, jadi komunikasi ini bisa kita dilatih sejak dini. Bagaimana dia dapat melakukan komunikasi yang baik, bagaimana dia dapat berkomunikasi itu ke atas, ke tengah, ke bawah. Nah, jadi itu Jadi balance tuh. jadi penting Iya. untuk dapat dikuasai oleh karyawan. Iya, iya, iya. Yang ketujuh, saya itu ada 9 nih kebetulan. Iya, baik. Ketujuh bertanggung jawab atau akuntabel. Accountable. Nah, jadi kalau dia setelah tadi berkomunikasi, dia harus memiliki tanggung jawab. Iya. Karena setiap pekerjaan itu dipertanggungjawabkan katanya gitu. Iya. Baik untuk diri sendiri, Atau untuk orang lain. untuk orang lain, atau untuk ke atas gitu. Betul. Insya Allah kalau dia sudah bertanggung jawab, ini menjadi salah satu karyawan kita yang kita idam-idamkan. Iya. Yang berikutnya Kedelapan, bersyukur dan sabar Masya Allah. gitu. Biasanya gitu ya Ustaz. Kalau Iya. sudah bersyukur nggak sabar nggak dapat juga. Nggak dapat juga. Jadi harus bersyukur dan sabar. Iya, iya. Sudah bersyukur, sabar. Iya. Karena nilai-nilai syukur itu kalau tidak diiringin dengan sabar, dia bisa merusak iman juga gitu. Betul. Betul. Kalau bersyukur tapi kurang sabar, Kurang sabar. atau sebaliknya gitu. Dia sabar tapi nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Nggak jadi itu. Jadi kalau menurut saya sih harus Dua-duanya. supaya dia bisa kita bisa membentuk karyawan kita yang berakhlak atau attitude yang profesional. Yang terakhir menjaga etika. Nah, ternyata etika dan moral itu juga menjadi salah satu ya dari 9 hal yang menurut saya insya Allah itu akan menjadi attitude atau akhlak insan bebas zina kerjaan yang terbukti. Banyak karyawan kita yang berhasil, dia memiliki 9-9-nya itu berhasil. Alhamdulillah. Jadi, alhamdulillah, insya Allah kita akan memiliki karyawan yang memiliki Amin. attitude minimal 9 tadi. 9 tadi ya. Ya, kalaupun belum bertahap. Tapi yang saya lihat dari 9 poin itu, saya bahagia sekali ketika mendengar pengalaman selama 30 tahunnya Pak Yas. Pak Yasaruddin, kemudian menjawab dari pertanyaan kedua saya itu ada 9 poin. Masya Allah itu ada dalilnya semua tuh guru ya. Iya, sifatnya Nabi itu apa? Siddiq, amanah, tabligh, khotona. Itu dari 4 itu kayaknya bercabang jadi 9 Jadi itu. 9 ya? Iya, subhanallah. Kayak tadi bertanggung jawab. Kullukum ra'in. Kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Iya. Jadi setiap kalian itu adalah pemimpin, dan setiap apa yang kalian pimpin itu akan dimintai pertanggungan jawab di yaumil kiamah nanti. Ternyata pekerjaan kita atau profesi kita sebagai seorang pekerja pun nanti akan dipintai pertanggungjawabannya sama Allah tuh ya guru ya. Betul. Apalagi yang paling cakep tadi pas Pak Iyas bilang yang pertama adalah niat. Cakep tuh ya guru ya. Nah, betul. Niat melangkahkan kaki dari rumah untuk bekerja lillahi ta'ala, nyari hal yang halal. Betul. Subhanallah. Dan Kalau memperbaiki niat itu memang sangat amat dianjurkan. Bahkan ada sebuah ungkapan sahihin niyah qoblal amal. Jadi luruskan niat sebelum kita berbuat. Jadi kalau niatnya udah lurus, niat bekerja untuk apa, tidak hanya sekedar ingin mendapatkan pundi-pundi kan. Iya, betul. iya, Tapi semata-mata karena Allah Ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga setiap langkah kita dari rumah menuju tempat kita bekerja itu tercatat iya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. iya. Dan kemudian kalaupun kita mendapatkan hasil dari pekerjaan kita, Iya. lalu kemudian kita nafkahi anak istri kita, itu pun merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Ta'ala. Benar, masya Allah. Hal yang menarik juga tuh,
yang Pak Yas katakan tadi di poin keberapa tuh tentang sabar dan syukur. Sabar Iya. dan syukur. Masya Poin Allah. ke-7 itu. Poin Iya, ke-7. Jadi memang bicara sabar dan syukur itu pemirsa bagaikan dua sisi mata uang yang keduanya nggak akan pernah dipisahkan. Benar. Iya, Sekalipun ngucap sabar tuh paling gampang, Iya. ngomong syukur itu paling mudah, Iya. tapi yang memang rada berat mempraktekannya. Benar. Kita kalau ada orang yang curhat kan kadang-kadang kita tepuk pundaknya yang sabar ya. Nah, itu gampang banget tuh. Gampang banget. Betul, Tapi betul. implementasinya sulit gitu. Betul. Iya, Ya perlu riadoh lah. Iya, gitu kan. iya. As-sabru kas-sabir murrun fi madaqatih lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu bagaikan buah yang pahit rasanya, Betul. tapi setelahnya lebih manis Manis dari daripada madu. madu. Masya Allah. Jadi memang dari 9 poin tadi emang luar biasa, itu semua ada dalilnya tuh. Iya. Jadi untuk membentuk karakter seorang karyawan yang memiliki integritas tinggi, berakhlakul karimah, dan juga menjadi idaman lembaga gitu ya Pak Yas ya. Masya Allah. Baik Pak Yas. Kemudian setelah tadi kami dengar pemaparan Pak Iyas tentang poin-poin atau apa yang bisa ditanamkan oleh lembaga menjadi sebuah budaya agar profesionalisme dan attitude itu bisa menjadi konsisten untuk para karyawan. Yang ketiga nih Pak Yas, sejauh mana profesionalisme dan attitude itu memengaruhi penilaian kerja serta peluang pengembangan karir bagi seorang karyawan, khususnya di BPJS Ketenagakerjaan.